Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas doa Bapa Kami berseri. Adapun temanya kerajaan dunia yang sementara. Doa Bapa Kami diakhiri dengan kalimat karena Engkau yang mempunyai kerajaan. Kenapa mengatakan Engkau yang mempunyai kerajaan? Karena saya berada di dunia. Saya hidup dalam suatu kerajaan yang sementara. Republik Indonesia adalah suatu negara yang besar, tetapi negara ini hanya sementara. Kerajaan Romawi sementara, kerajaan Babilonia sementara, kerajaan Asyur sementara, kerajaan Hindu sementara, kerajaan Tiongkok sementara. Kerajaan apapun, kerajaan terbesar, semua akan lenyap. Seorang yang namanya Yohanes waktu itu mengatakan bahwa dunia beserta segala nafsunya pasti semuanya akan lenyap. Siapakah dia? Dia adalah seorang penangkap ikan di Galilea. Hak apa dia mengatakan kalimat ini? Karena dia melihat hanya kerajaan Allah yang kekal adanya. Waktu yang lalu saya berada di Hong Kong. Saya mengatakan kalimat-kalimat yang sangat penting. Pertama, mahasiswa adalah hati nurani masyarakat. Pada waktu mereka sudah berontak, berarti mereka menuntut sesuatu yang sangat hakiki. Sesuatu yang mungkin tidak dianggap penting, tetapi mereka melihat keseluruhan masyarakat perlu demokrasi. 3 anak muda yang ditembak mati di Trisakti tahun 1998, apakah kalau tidak ditembak pasti lulus? Tidak tentu. Apakah setelah lulus pasti dapat pekerjaan? Juga tidak tentu. Apakah kemudian pasti dapat cukup makan dan pekerjaannya? Tidak tentu. Ketiga pemuda ini bukankah tidak punya senjata? Tidak ada apa-apa karena jadi pahlawan nasional. Karena mereka memperjuangkan demokrasi suatu bangsa. Kalimat kedua, saya berkata bahwa demokrasi tidak mungkin dicapai dengan begitu gampang. Selalu melalui pertumpahan darah. Seperti orang yang hamil tua dan susah melahirkan. Pendarahan selalu mendahului kelahiran bayi. Demokrasi perlu pertumpahan darah. Di Amerika, pertumpahan darah melawan Inggris. Di Tiongkok, pertumpahan darah melawan rejim dinasti Qing. Di Rusia dan di semua negara, semua demokrasi menempuh pertumpahan darah. Tetapi saya berkata lagi bahwa pemuda-pemudi yang sedang berjuang untuk sesuatu tujuan yang sangat mulia jangan mau ditunggangi oleh orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab. Pada waktu rakyatnya memiliki motivasi yang bersih, meminta demokrasi, selalu ada orang jahat yang menunggangi. Dunia ini tidak pernah beres. Dunia ini tidak pernah sempurna. Dan di dunia ini ada orang-orang yang egois. Mereka ingin secepat mungkin kaya raya lalu mencari segala cara yang tidak beres untuk memperbudak diri yang akhirnya menjadi kerugian bagi seluruh rakyat. Maka di dalam doa Bapa Kami, Yesus berkata, Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Kerajaan dunia bukan dimiliki oleh dunia. Kerajaan dunia bukan dimiliki oleh raja dunia. Kerajaan dunia bukan dimiliki oleh pemimpin politik dalam dunia. Mereka hanyalah orang-orang yang pasti akan lewat, pasti akan mati. Tuhan memberikan kuasa sementara kepada mereka, dan di antara mereka banyak yang begitu semena-mena untuk menguasai orang lain. Ini yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Di dalam 6.000 tahun sejarah Tiongkok yang saya baca,
saya semakin sadar bahwa setiap dinasti awalnya dibangun dengan motivasi yang baik, dengan begitu mulia, dengan janji supaya membahagiakan rakyat. Tetapi semua dinasti berakhir dengan begitu suram, begitu rusak, dan begitu jahat. Gereja juga demikian. Jika gereja ada motivasi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berdiri di atas dasar prinsip kitab suci, gereja itu akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita sudah melupakan apa prinsip Alkitab, apa yang diperkenan oleh Tuhan, apa yang menjadi dalil yang ditetapkan dalam kitab suci, kita akan menjual diri, kita akan rusak, dan kita akan mempermalukan diri. Kerajaan politik, kerajaan gereja, kerajaan agama, kerajaan ideologi, semua itu sementara adanya. Pada waktu Karl Marx mendirikan komunisme, dia kira seluruh dunia akan dikuasai oleh komunisme. Tetapi akhirnya dia mati dan dunia tidak menjadi komunis. Yang dia ramalkan tidak jadi. Karl Marx memberikan nubuat yang paling cepat menjadi negara komunis adalah Inggris dan Perancis. Tetapi setelah peringatan itu diberikan, Inggris dan Perancis memperbaiki sistem jaminan sosial mereka, membantu orang miskin sehingga kedua negara ini sampai akhir ini belum menjadi negara komunis. Tetapi di luar dugaan yang tidak diramalkan oleh Karl Marx, justru tahun 1917 Rusia menjadi komunis di bawah Lenin, dan tahun 1949 Tiongkok menjadi komunis di bawah Mao Zedong. Sudah itu mereka pikir komunisme akan mengubah dunia. Komunis akan membuat pembaharuan di seluruh sistem dalam masyarakat. Tetapi yang kita lihat adalah gejala yang menakutkan. Karena yang menerima sistem ekonomi Karl Marx pasti ekonominya bangkrut total. Rusia bangkrut, Jerman Timur bangkrut, Polandia bangkrut, Cekoslovakia bangkrut, Hongaria bangkrut, Romania bangkrut, Albania bangkrut, Ethiopia bangkrut, Korea Utara bangkrut, Tiongkok bangkrut. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping mengadakan perubahan. Dia mengadopsi segala pikiran kapitalisme. Namanya saja yang masing komunisme. Faktanya kapitalisme. Setelah itu barulah Tiongkok mempunyai ekonomi yang kuat. Tetapi setelah ekonominya kuat, korupsi di Tiongkok menjadi nomor 1 di dunia. Inilah dunia. Inilah kerajaan dunia ini. Dunia dan kerajaan yang tidak beres. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, pada suatu hari kerajaan di dunia akan menjadi kerajaan Tuhan dan Kristus yang dimiliki oleh Dia. Di dalam lagu Hallelujah Chorus yang ditulis oleh Handel, dia memakai suara mengatakan keindahan dari kebenaran ini. Dimulai dengan The kingdom of this world is become. Lalu dikresendokan dan mulai berubah menjadi apa? The kingdom of our Lord and of His Christ and of His Christ. Dia menginginkan kerajaan Tuhan datang sama seperti doa Bapa kami. Itu sebab orang-orang Kristen yang dimiliki oleh Tuhan jangan terlalu berharap pada dunia dan kerajaan di dunia ini, karena kerajaan di dunia ini semua hanya bayang-bayang. Kerajaan di dunia ini hanya sementara. Kerajaan di dunia ini akan lenyap, tetapi kerajaan Allah itu yang kekal adanya. Amin.